Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Besar, selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Mubadir Arfa. Saya dari instansi Basarnas, PT Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Saya dari Angkatan 26 Kelompok 2. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu ASN berakhlak di lingkungan Basarnas. Dan sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa. Boleh perkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan, nama saya Aras Fatim Wira Utama. Saya dari instansi Basarnas, PT Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Beliau adalah rescuer di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu. Selamat datang di podcast saya, Pak. Senang sekali bisa hadir dan berbagi pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat apa itu ASN berakhlak. Langsung saja ya Pak, mungkin bisa dijelaskan. Menurut saya ASN berakhlak itu dimana kita mengetahui nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur sipil negara. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, humanis, loyal, adaptif maupun kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, tapi harus benar-benar diimplementasikan dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari di lingkungan dan konser kegiatan dan sekolah. Oke, baik. Kalau kita lihat tugas Basarnas ini sangat berat dan menyangkut nyawa manusia. Bagaimana nilai-nilai berakhlak ini berperan di dalam pekerjaan Basarnas ini, Pak? Kalau kita lihat tugas Basarnas ini sangat berat, sangat besar perannya. Misalnya berorientasi pada pelayanan, di mana dulu utama Basarnas kita hadir di lingkungan masyarakat. Ketika masyarakat meminta bantuan atau ingin melaporkan bahwa ada suatu kejadian musibah ataupun pencarian yang membutuhkan tenaga Basarnas, itu kita bisa hadir dalam peran tersebut. Akuntabel, kejujuran, di mana dalam setiap misi SAR kita membawa tanggung jawab besar termasuk soal penggunaan anggaran dan peralatan, di mana seorang ASN itu harus memiliki tanggung jawab dan dalam menjalankan tugasnya. Ketiga itu kompeten, penting karena dalam lingkungan Basarnas itu selain fisik dan mental yang harus dijaga, pengetahuan maupun skill juga harus tetap diasah. Jadi kita selama berada di Basarnas itu harus tetap selalu latihan dalam mendukung pekerjaan kita. Dan tentu saja nilai seperti adaptif dan kolaboratif, karena kita sering bekerja dengan kondisi yang berubah cepat dan harus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI atau potensi lain yang ada di luar sana dalam menjalankan tugas. Oke, terus tentu dalam penerapannya ada tantangan ya Pak. Apa saja tantangan utama dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan Basarnas? Betul sekali Pak. Beberapa tantangan itu misalnya budaya kerja lama yang sulit diubah, pemahaman ASN yang masih berbeda-beda tentang makna dan implementasi nilai-nilai berakhlak, tekanan pekerjaan di lapangan yang kadang membuat kita lalai dalam menjaga etika dan komunikasi. Solusinya tentu melalui pelatihan rutin, internalisasi lewat kepemimpinan, dan punishment sistem yang adil. Lalu apa harapan Bapak untuk seluruh ASN di Basarnas terkait penerapan nilai berakhlak itu? Harapan dan ajakan saya ialah saya berharap semua ASN di Basarnas bisa benar-benar menjiwai nilai-nilai, bukan hanya hafal tapi juga menjalankan dalam tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita jadikan Basarnas sebagai contoh instansi yang tidak hanya sigap dalam bertindak, tapi juga berintegrasi, berempati dan bekerja untuk kita tidak lagi. Luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Pak, Bapak Aras atas waktu dan ilmunya. Semoga nilai-nilai berakhlak benar-benar bisa menjadi budaya yang kerja yang melekat di setiap ASN Basarnas. Sobat SAR, sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Tetap semangat, tetap profesional, dan tetap berakhlak dalam setiap langkah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. We are family. Afiknam, menjaga, sama gerak. Selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.